Pertama kali saya mondok itu adalah keinginan dari saya sendiri, yaitu ketika saya semenjak melihat lingkungan santri itu bisa untuk beragama dan bisa lebih mengabdi kepada masyarakat. Saya ingin termotivasi oleh para kiai-kiai pendahulu yang gimana ilmu-ilmu beliau bisa untuk mengabdikan masyarakat dan negara. Itu yang pertama untuk mendorong saya masuk ke dunia pesantren. Kemudian awal pertama kali saya masuk pesantren, awalnya saya takut karena saya belum beradaptasi dan belum berani menunjukkan karakter pribadi saya sebagai seorang santri, karena saya juga santri baru. Pertama saya juga tidak merasa nyaman. Setiap santri pasti tidak merasa nyaman ketika berada di pondok. Kemudian berjalannya waktu, 1 hari, 2 hari, mungkin masih adaptasi dengan santri-santri lainnya. Kita harus menjadi seorang santri itu kita tidak boleh introvert. Maksudnya itu kita tidak boleh menjadi yang diam. Kita harus berani mengemukakan suara kita. Kita boleh berani minta tolong, kita harus bisa berbaur, kita harus berani menyapa. Karena senyum sapa salam itu yang membuat keharmonisan di antara sesama manusia. Kemudian selama saya mondok, kenangan yang tidak bisa saya lupakan adalah ketika saya bersama pengasuh. Itu adalah sesuatu yang sangat baik menurut saya. Karena di mana ketika saya menjadi seorang abdi dalam, saya di pengasuh itu disambut dengan baik, sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Sampai beliau sudah saya anggap sebagai seorang ayah kedua bagi saya. Kemudian selama saya di dalam itu sebuah kenangan yang tidak bisa dilupakan juga, karena saya kumpul dengan orang-orang yang berkarakter, orang-orang yang bisa mengatur jadwal untuk pergi mengaji, pergi mengabdi, pergi ke sekolah. Mereka juga bisa mengatur jadwal tersebut. Kemudian untuk kegiatan di pondok pesantren itu kegiatannya sangat asik. Kita soalnya kegiatannya bersama-sama, jadi kita tidak melakukan sendirian. Yaitu pertama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan dibangunkan para pengurus. Kemudian setelah sholat subuh kita mengaji Al-Quran setelah jam 5 sampai jam 6. Kemudian kita mandi untuk pergi ke sekolah formal. Mandi pun kita tidak satu, pasti antri, yaitu ada yang mandi ketika sebelum subuh atau sesudah subuh. Kemudian setelah mandi kita pergi ke makan. Makannya pun kita tidak sendiri, pasti kita ada yang bersama-sama, ada yang bersama teman-teman, atau ada yang satu tampan dengan teman-teman. Kemudian selesai makan, kita kita rapi sekolah, kemudian kita pergi ke sekolah. Setelah sekolah formal jam 7 sampai jam 12. Kita tidak sendiri juga untuk pergi ke sekolah, pasti kita akan ditemani dengan dari pondok pesantren lainnya. Dan kita pasti akan lebih mengenal lebih banyak teman dari Sabang sampai Merauke, yang dimana teman-teman tersebut juga sama dengan kita, mencari ilmu di pondok pesantren dan sekolah formal. Kemudian setelah sekolah formal, kita istirahat, yaitu sekitar jam 1 sampai jam 3. Kemudian setelah istirahat, kita mengaji kitab atau lalaran dengan Al-Quran. Kemudian setelah itu boleh kita bermain bola, bermain badminton, bermain basket dengan teman-teman santri lainnya yang ada lapangan di pondok pesantren kami. Kemudian setelah kami bermain untuk jam 6 setelah maghrib dan sampai jam 8 ba'da isya, kita di pondok melakukan kegiatan mengaji dunia, yaitu ada kelas ula, ada kelas ustoh, itu sudah dibagi-bagi. Kalau untuk santri baru, insya Allah dari kelas ula. Kemudian jika sudah memahir membaca kitab, pasti akan langsung naik ke kelas ustoh. Kemudian setelah jam 8, untuk kegiatan selanjutnya adalah kita boleh belajar, boleh membaca buku, boleh bercerita dengan teman-teman lainnya. Itu adalah sesuatu yang sangat menarik dan sangat membawa informasi yang lebih dalam lagi.
Contohnya kalau misalnya saya bercerita dengan teman saya yang dari Nusa Tenggara Barat, dia bercerita tentang ada apa aja sih di sana, ada apa aja sih di sana, apa keanekaragamannya, apa budayanya. Itu kan bisa membawa ilmu tersendiri dari kita, padahal kita niatnya untuk mengobrol. Kemudian setelah itu jam 10 sampai jam 3 kita tidur, waktu untuk istirahat. Kemudian lanjut seperti yang tadi awal saya ceritakan ketika semenjak waktu subuh. Kemudian untuk motivasi bagi para anak-anak muda dari lulusan SD atau MI, dari MTS atau SMP yang ingin melanjutkan ke lingkungan pesantren, bahwa pesantren itu sangat menyenangkan. Menjadi seorang santri itu tidak kumuh. Jadi menjadi seorang santri itu adalah sesuatu yang baik. Menjadi seorang yang kreatif. Santri di Indonesia sekarang sudah banyak yang menjuarai MTQ, menjuarai lomba Qiraatul Kutub, itu sudah sampai tingkat nasional. Apakah Anda tidak bangga jika Anda masuk sebagai seorang santri yang berprestasi? Saatnya untuk para pemuda untuk daftar di lingkungan pesantren dan daftar di pondok-pondok terdekat agar menjadi seorang santri yang hebat. Untuk yang saya dapatkan selama saya menjadi seorang santri itu sangat banyak dari kehidupan saya sendiri. Yang pertama, saya bisa mengatur jadwal kegiatan lebih fleksibel lagi dan lebih terarah dari sebelum saya masuk menjadi seorang santri. Kemudian dari ilmu, saya sudah banyak alhamdulillah mendapatkan ilmu agama yang memadai untuk mengabdikan ilmu saya di masyarakat. Kemudian untuk menjadi santri, ketika kita berlibur atau ketika kita sudah lulus, jangan diam sendiri di rumah, jangan malu untuk kita berbaur dengan masyarakat, karena kita di lingkungan pesantren juga sudah diajarkan untuk bagaimana bisa hidup berbaur dengan teman yang dari daerah luar kota, dari daerah luar Jawa. Kita sudah terbiasa, jadi rasa percaya diri harus kita tanamkan setelah kita keluar dari pondok. Kemudian untuk santri, kita harus bisa mengabdi kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Kita harus menunjukkan kepada Indonesia bahwa santri itu hebat, santri itu kuat. Dari para kiai-kiai pendahulu sudah membuktikan bahwa dari seorang santri bisa menjadi pahlawan nasional. Jadi kita sebagai santri penerus para kiai pendahulu, kita harus bisa melakukan yang terbaik untuk Indonesia ke depannya. Harapan saya untuk santri ke depannya, saatnya kita bisa berkarya dan menunjukkan identitas jati diri kita sebagai seorang santri yang bisa berkreasi. Jadi kita tidak hanya sekedar mengaji di pondok, tapi kita harus bisa mengeluangkan karya kita sebagai santri untuk Indonesia. Yaitu kita harus berani mengabdikan diri kita kepada masyarakat, mengabdikan diri kita kepada nusa dan bangsa. Kita harus mempunyai sifat percaya diri atas apa kemampuan yang telah kita miliki. Lakukan apa yang orang lain belum lakukan, maka kamu akan mendapatkan yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain. Untuk para lulusan dari MI atau SD, MTS atau SMP yang ingin masuk ke pondok, sekarang pondok itu sudah tidak terkenal dengan kotor atau kumuh. Bahwa sekarang pesantren itu sudah terkenal banyak yang bersih, modern, sudah tingkat nasional, sudah banyak yang diakui oleh pemerintah. Jadi saatnya untuk kalian memberanikan diri dan berani menjadi seorang santri. Karena santri itu bukan hanya mengabdi kepada agama, tapi bisa mengabdikan diri kita kepada negara. Yaitu kita bisa masuk di sebuah lembaga Kementerian Agama, atau kita bisa menulis, berkarya yang bisa menonjolkan jati diri kita bahwa kita bisa untuk berkarya kepada masa depan Indonesia yang lebih baik lagi.